Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1S1211005, dan di video ini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembuatan aplikasi Starbucks Coffee yang menunjukkan informasi dari sebuah coffee shop. Nah, jadi di video ini saya akan lanjutkan. Kita lihat terlebih dahulu aplikasi ini sudah menampilkan beberapa fitur di sini. Yang pertama, menampilkan daftar minuman, food atau makanan, dan store atau toko-toko lainnya. Yang kita sudah buat itu sampai sini. Kalau kita mengklik drink, nanti akan muncul kategori-kategorinya. Ada latte, cappuccino, dan filter. Nah, kalau kita klik latte, ini belum ada perpindahan apa-apa atau belum ada terjadi apa-apa, dan di sini saya akan lanjutkan. Nah, kalau kita buka e-booknya, itu kita sudah sampai di sini. Kita terakhir sudah menggunakan array adapter untuk menampilkan list ini. Kalau kita mengklik drink, akan tampil list view-nya ada latte, cappuccino, dan filter. Kemudian di sini kita lanjut. Nah, ini dijelaskan kembali. Dan ini dijelaskan apa yang terjadi saat kita menjalankan kode. Jadi di drink kategori activity itu, saat diluncurkan, dia akan meng-create array adapter. Ini pakai drink. Jadi sebuah array adapter yang deal dengan array dari objek drink. Kemudian array adapter itu akan mengambil data dari drink array di drink class. Kemudian drink kategori activity itu akan membuat list view menggunakan array adapter yang akan dipanggil di sini nanti set adapter method. Oke, kemudian kalau dijalankan, ini hasilnya sudah sama dengan yang saya tampilkan tadi. Kemudian di sini dijelaskan sudah sejauh mana aplikasinya berjalan yang sudah dibuat. Ini juga saya sudah jelaskan tadi. Ini saat aplikasi diluncurkan, maka yang dijalankan pertama itu top level activity. Kemudian user akan mengklik drink. Yang ini, drink di top level activity. Kemudian drink kategori activity itu akan mendapatkan nilai dari list minuman, itu yang diambil dari drink.java class di sini. Oke. Nah, kemudian di sini yang akan kita lanjutkan yaitu bagaimana saat kita mengklik jenis minumannya, baik itu latte, cappuccino, dan filter, dia itu akan menampilkan informasinya sesuai dengan yang kita tambahkan di sini, di drink.java. Jadi kita sudah tambahkan informasi di sini. Kalau latte ada deskripsinya, kemudian akan ada juga gambarnya nanti. Begitu pula dengan cappuccino dan filter. Nah, sekarang itu yang akan kita tambahkan. Nah, jadi untuk menambahkan itu nanti kita akan gunakan yang namanya adapter view. Kita pakai on item click listener untuk menampilkan ini saat list view-nya diklik. Oke, langsung saja kita tambahkan. Tambahkan di sini di dalam drink kategori activity. Kita tambahkan adapter view. Lalu kita pakai yang on item click listener. Namanya misalnya item click listener. Oke, kemudian kita buat new adapter view. Ini kalau kita pilih maka otomatis langsung terbuat. Jangan lupa tambahkan titik 2-nya. Kemudian di dalamnya itu kita mau saat diklik akan berpindah ke drink activity. Nah, jadi kita di sini tambahkan intent. Seperti biasa. Kemudian di sini parameter pertamanya itu activity saat ini, yaitu drink. Drink kategori activity, kita pakai this. Kemudian yang kita tuju yaitu drink activity.class. Oke. Kemudian saat kita klik nanti kita akan put extra atau mengirimkan nilai.
Nah, nilai yang dikirimkan itu ini, extra drink ID. Nah, sekarang kita tambahkan, kita intent, kemudian kita put extra, drink activity, extra drink ID. Oke, extra drink ID, kemudian integer ID. Oke. Lalu setelah itu kita akan start activity intent. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan ini untuk memanggil set on item click listener-nya. Kita tambahkan dia di bawah sini. List drink. Kita set on item click listener. Kemudian kita pakai yang ini, item click listener yang sudah kita buat tadi. Oke. Kemudian kita pergi di drink activity, ini sudah saya tambahkan juga yang nanti akan kita pakai untuk menyimpan drink ID-nya. Kita buatkan public static final, kemudian tipe datanya string. Ini namanya extra drink ID yang kita panggil di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan juga di dalam activity drink ini, kita mau menampilkan gambar, kemudian ada namanya dan deskripsinya. Jadi kita tambahkan di sini, di activity drink. Untuk itu di sini kita tambahkan saja. Yang pertama ada image view. Image view di sini dia tentukan 190 dp. Kita ikuti saja. Kemudian dia tambahkan ID. ID-nya foto. Kemudian yang kedua ada text view. Text view ini wrap content. Ini juga wrap content. Dan kita tambahkan juga ID. ID-nya ini misalnya name. Kemudian untuk deskripsinya juga sama, text view juga, jadi kita copy. Sisa kita ganti di sini, ID-nya menjadi description. Oke. Ini kita sudah tampilkan. Nanti kita sudah buatkan strukturnya. Jadi yang berikutnya kita sisa ambil data yang ada di intent yang tadi, yang kita kirimkan di put extra. Jadi untuk mengambilnya, nah ini kita tambahkan di dalam drink activity ini. Jadi yang pertama di dalam drink activity, kita ambil dulu intentnya. Ini kita sudah tambahkan drink ID, berarti kita tuliskan sini integer drink ID, integer, terus kita get intent. Setelah get intent kita get extras, kemudian kita get ini extra drink ID. Oke, kemudian drink, nah ini, lalu isinya drink ID. Oke, jadi ini kita gunakan drink ID untuk mendapatkan detail dari minuman yang user pilih. Nah, setelah itu kita set di sini untuk text view-nya kita rujuk, text view untuk name, description, dan image view fotonya kita rujuk. Untuk rujuknya seperti biasa, text view. Kita samakan saja name. Kita find view by ID.
RID name. Oke, kalau sudah dirujuk, kita sisa set. Kita set text. Nah, kita set text berdasarkan drink, lalu kita get name. Sesuai dengan yang kita tambahkan di sini ada get name, get description, dan get image resource ID. Nah, itu yang akan kita gunakan. Kalau sudah, ini saya copy. Selanjutnya untuk yang description-nya. Saya ganti jadi description. Description. Ini juga jadi description. Oke. Kemudian di sini kita get description. Ini juga kita ganti jadi description. Oke. Setelah itu, untuk image view-nya kita rujuk lagi. Image view, foto, find view by ID, RID, lalu foto. Oke. Kemudian di sini untuk foto sendiri, kita set image resource-nya menjadi drink get image resource ID. Oke. Kemudian setelah itu kita set content description. Set content description. Lalu drink kita get name lagi. Oke, seperti ini. Nah, sudah selesai kodenya. Sekarang kita coba jalankan. Kita jalankan. Kita lihat harusnya kalau kita pilih jenis minumannya, dia akan menampilkan detailnya lagi. Nah, kita pilih dulu yang drink. Lalu misalnya saya pilih latte. Nah, jadi ini sudah tampil. Kalau saya pilih latte, sudah tampil gambarnya. Kemudian ada namanya latte dan deskripsinya. Begitu pula dengan cappuccino. Nah, ini gambarnya berbeda, kemudian namanya cappuccino dan deskripsinya juga menyesuaikan. Dan yang terakhir, filter. Ini gambarnya juga beda, namanya filter dan deskripsinya juga sudah sesuai. Nah, berarti ini sudah selesai kita tambahkan untuk detailnya. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana kode ini berjalan yang tadi. Jadi saat user menjalankan aplikasi, dia akan launch atau menjalankan top level activity. Kemudian on create method di top level activity akan membuat on item click listener dan menghubungkannya ke activity list view. Selanjutnya, saat user memilih item di list view, maka on item click listener, ini on item click method akan dipanggil. Kemudian drink kategori activity akan menampilkan sebuah list view. Lalu saat user memilih sebuah minuman dari drink kategori activity list view, maka ini on item click listener on item click method on item click ini akan dipanggil. Kemudian on item click ini akan membuat sebuah intent dan menjalankan drink activity yang mengirimkan drink ID sebagai extra information atau informasi tambahan. Lalu drink activity itu diluncurkan. Nah, dari drink activity ini akan diambil ID-nya lalu mengirimkan informasinya ke drink activity yang diambil dari ini, kelas drink. Oke, ini untuk hasilnya. Ini kita sudah jalankan juga tadi. Dan materinya juga sudah selesai untuk menampilkan detailnya. Jadi di sini yang akan saya lanjutkan yaitu bagaimana kalau kita memilih food dan store. Ini kan masih belum ada interaksi apa-apa. Ini yang selesai baru drink. Kita pilih cappuccino dan filter. Nah, sekarang saya akan tambahkan untuk food-nya. Oke. Jadi untuk
menambah food ini atau makanan, kita ikuti saja strukturnya dari drink. Jadi di sini saya akan menambahkan beberapa activity baru agar food ini berjalan mirip dengan drink yang sudah kita buat. Oke, jadi yang pertama di sini saya tambahkan yaitu Java kelas untuk food. Ini saya tambahkan. Kemudian ada juga di sini saya tambahkan activity. Saya pilih yang empty view activity. Lalu ini yang pertama food activity atau food category activity. Food category activity. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada food activity untuk menampilkan detailnya. Oke, food activity. Oke. Jadi di sini juga sudah tertambah untuk file XML-nya. Oke, jadi yang pertama yang akan saya ubah yaitu di sini di top level activity-nya. Ini kan kalau kita klik posisinya sama dengan 0 berarti yang paling atas di dalam list view, berarti yang drink ini. Jadi di sini saya tambahkan else if positionnya sama dengan 1, maka kita buat intent lagi untuk berpindah dari top level activity list menuju ke food kategori activity.class. Oke. Lalu kita start activity-nya. Sekarang saya coba dulu jalankan untuk memastikan dia berpindah ke food kategori activity. Oke, kalau saya pilih food, oke, berarti dia sudah pindah. Nah, setelah itu yang akan saya tambahkan yaitu di ini, di kelas food. Di kelas food itu kita sesuaikan saja lagi. Jadi misalnya yang kita butuhkan itu sama, ada name-nya, ada description untuk makanannya, dan ada image resource ID untuk menampilkan nanti gambarnya. Jadi di sini kita buatkan private string name. Oke, private string name. Kemudian ada private string description. Dan juga ada private integer image resource ID. Oke. Kemudian setelah kita buat ini, kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan, kemudian kita generate untuk konstruktornya. Kita pilih semua, lalu kita oke. Nah, ini akan terbuat otomatis konstruktornya. Kemudian di sini kita generate lagi untuk metodenya. Seperti ini. Ada get name, get description, get image resource ID, dan toString. Jadi kita klik kanan lagi, kita pilih generate, lalu kita pilih yang getter. Getter ini kita pilih semuanya, lalu kita oke. Nah, ini akan otomatis dibuat. Dan yang terakhir kita generate yaitu untuk toString. Hanya untuk name saja. Lalu di sini kita ganti menjadi this name.
Oke. Nah, jadi nih kita sudah buatkan metode-metodenya. Kemudian kita buatkan isinya. Seperti ini. Public static final, lalu kita buat isinya di sini. Nah, jadi kita buatkan public static final. Namanya di sini kita food untuk makanan. Lalu di sini foods. Oke. Nah, di sini kita buatkan untuk tiap-tiap makanannya. Nah, yang pertama untuk name-nya, misalnya fried chicken, ayam goreng. Kemudian ada deskripsinya. Misalnya saya buat saja ayam goreng. Kemudian, nah, di sini untuk image resource ID-nya, drawable-nya. Ini kan dia ambil dari drawable. Nah, di drawable ini kita belum tambahkan gambar untuk makanannya. Nah, jadi itu kita tambahkan dulu. Caranya di sini kita ambil gambar, saya sudah siapkan. Ini untuk makanan. Kita copy, lalu kembali di Android Studio. Di drawable ini kita klik kanan lalu paste. Nah, ini jadi sudah muncul gambarnya. Burger, fried chicken, dan pizza. Oke. Kita kembali di kelas food. Jadi, kita bisa ambil tadi drawable, lalu kita pilih untuk fried chicken. Oke. Kemudian untuk yang kedua, makanan kedua misalnya ada burger. Burger di sini kita tambahkan misalnya ini burger daging sapi misalnya. Oke. Bebas untuk deskripsinya, kemudian labelnya kita ganti jadi burger, sesuaikan dengan nama gambarnya. Lalu yang terakhir itu tadi ada pizza. Lalu deskripsinya misalnya pizza dengan topping daging ayam misalnya. Kemudian gambarnya kita sesuaikan juga. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk kelas food-nya. Kita sudah buat deklarasi. Kemudian ini kita sudah tambahkan tadi yang namanya konstruktornya, metodenya, dan juga ini foods atributnya. Nah, kalau sudah di situ, maka ini kan kalau kita pilih foods, dia akan ke food category activity. Nah, di sini kita tampilkan dulu list view yang sesuai dengan kita sudah buat di sini. Ada fried chicken, ada burger, dan ada pizza. Nah, jadi kita ikuti saja ini. Kita pakai yang namanya array adapter. Oke, kita tambahkan array adapter. Nah, di sini kita isi food. Karena kita ambil datanya dari food. Oke. Kemudian di sini namanya misalnya list adapter. New array adapter. Lalu isinya itu ada this yang pertama. Kemudian Android Air layout simplest item 1. Oke. Air Android layout. Kita lihat dulu. Oh, balik. Ini. Android Air layout. Android Air layout, kemudian
Sini simple item list. Lalu yang terakhir ini. Berarti kita sesuaikan jadi food.foods. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan nih list view-nya. Ini karena kita rujuk list view, dan di sini sepertinya kita belum tambahkan di food kategori. Nah, ini kan masih kosong, jadi kita buatkan juga sesuai dengan di sini. Ini saya copy saja, kita pindahkan, lalu kita sisa ganti dari list drink menjadi list foods. Nah, nanti di sini kita rujuk dia. Oke. Karena dia list view, kita rujuk begini. Kita pakai list foods. List foods, oke. Kemudian kita set adapter. List foods, kita set adapter. Kemudian ini, list adapter. Oke, jadi kita coba jalankan dulu. Nah, ini kalau kita pilih food, nah sudah tampil list view-nya sesuai dengan yang ada di food ini, food class. Sudah ada fried chicken, burger, dan pizza. Tapi kalau kita klik, belum muncul. Nah, itu yang kita tambahkan selanjutnya. Nah, kita tambahkan tadi dengan cara yang sama, kita pakai adapter view. Nah, kita tambahkan adapter view-nya. On item click listener. Namanya item click listener. Lalu new adapter view on item click listener. Lalu kita buatkan intentnya. Jangan lupa titik komanya. Kita buat intent. Ini masih merah. Kita impor. Lalu ini food category activity. This, kemudian menuju ke food activity. Food activity.class. Oke. Setelah itu kita intent put extra, lalu kita kirimkan extra ID-nya. Berarti kita intent, kita put extra menuju ke food activity. Nah, ini kita buatkan extra food ID, kemudian integer ID. Oke. Nah, ini masih merah karena di food activity itu kita belum deklarasikan. Nah, sebentar baru kita deklarasikan. Lalu yang selanjutnya kita start activity intent. Lalu di bawah sini kita tambahkan lagi untuk ininya, set on item click listener. Jadi list food kita set on item click listener, lalu kita isi item click listener. Oke, nah ini masih merah, jadi kita ke food activity, kita tambahkan public static final. Coba kita lihat dulu public static final. Nah, tipe datanya string, kita samakan namanya extra food ID. Lalu misalnya namanya sini food ID. Oke.
Nah, jadi ini sudah tidak merah lagi. Yang berikutnya kita buatkan dulu untuk get intent-nya. Kita ambil. Nah, caranya juga sama. Di sini kita buatkan integer. Lalu berarti di sini food ID itu sama dengan integer. Kita get intent. Food ID integer. Oke, ini tidak ada titiknya. Get intent, terus kita get extras, terus kita get berdasarkan food ID, extra food ID. Oke. Kemudian di bawahnya yang kita tambahkan itu food sama dengan food selalu sesuai dengan food ID. Oke. Kemudian kita rujuk satu persatu. Nah, ini karena kita baru buat tadi, berarti di activity food-nya juga itu masih kosong. Nah, supaya cepat di sini kita copy saja yang dari drink tadi. Ini kita biarkan saja karena ini kita tidak ubah. Jadi ini beda rujukannya juga nanti. Nah, kita pergi lagi di food activity. Lalu kita rujuk satu persatu text view. Ini sama dengan find view by ID, RID name. Terus ini name kita set text berdasarkan get tadi food, kita get name. Oke. Kemudian kita copy, kita ubah untuk description. Kita copy. Ini padahal sudah ada di sini. Oke, kita biarkan saja. Kemudian untuk ini kita ganti juga jadi get description. Dan yang terakhir image view. Itu foto. Kita find view by ID, RID foto. Kemudian di sini dia kita set image resource. Lalu kita pakai metode yang sudah kita buat, food get image resource ID. Kemudian yang selanjutnya kita set content description berdasarkan name-nya. Get name. Oke. Nah, ini juga sudah selesai untuk menambah food-nya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, kita lihat. Harusnya kalau kita pilih food, lalu kita pilih fried chicken, nah, itu sudah muncul. Tadi yang sudah saya buatkan di sini gambarnya, namanya fried chicken, lalu deskripsinya ayam goreng. Kemudian burger. Ini kita coba untuk burger. Ini gambarnya juga sudah berubah. Terus deskripsinya burger daging sapi. Dan yang terakhir ada pizza. Nih, gambarnya berubah. Deskripsinya juga sudah sesuai dan name-nya juga sudah sama. Oke, jadi untuk food juga kita sudah selesai menambahkan. Maka yang terakhir yang perlu saya tambahkan di sini yaitu saat kita mengklik store. Nah, sekarang itu yang akan kita kerjakan untuk store-nya.
Berarti sesuai dengan langkah-langkah yang di awal tadi, saya akan membuat activity baru lagi untuk menampilkan nanti pilihan-pilihan store-nya. Nah, jadi yang pertama, Java class dulu untuk kelas store-nya. Oke, store. Kemudian kita tambahkan dua activity. Activity yang pertama ini untuk menampilkan kategori store-nya. Berarti store kategori activity. Oke. Store kategori activity. Kita finish. Dan yang terakhir untuk menambahkan detailnya. Nah, ini kita kasih nama store activity. Oke, kita finish. Nah, ini kita sudah tambahkan. Maka kita pergi dulu di top level activity sebagai activity utamanya. Kita tambahkan di sini else if positionnya sama dengan 2. Maka nanti dia akan ini kita copy saja supaya cepat dari top level activity menuju ke store kategori activity. Oke. Lalu kita start activity. Sini saya coba jalankan. Ini kalau saya pilih store, nah dia sudah pindah. Oke, kalau sudah begini saya lanjut lagi untuk menambahkan di kelasnya. Ini juga sama tadi. Kita buatkan deklarasi variabelnya. Yang pertama private string untuk name, kemudian ada private string untuk description, dan yang terakhir ada private integer untuk image resource ID-nya. Oke. Kemudian setelah kita buatkan deklarasi variabel, maka kita buatkan konstruktornya. Kita generate saja langsung. Pilih konstruktor, pilih semua, dan oke. Oke, kemudian kita buatkan getter. Semuanya juga. Dan yang terakhir, kita tambahkan toString. Kita ganti ini, is the name. Oke, berarti yang terakhir kita sisa buatkan lagi isi dari name, description, dan image resource ID-nya. Kita pakai public static final store stores. Oke. Yang pertama new store, namanya misalnya store 1. Kemudian deskripsinya, nah deskripsinya ini kalau sesuai di buku untuk store dia itu jelaskan di sini. Kita lihat nih, dia nanti menampilkan alamat dan waktu bukanya setiap toko. Jadi misalnya di sini saya kasih alamat Jalan Anggur nomor 12. Kemudian bukanya mulai dari misalnya 08.00 sampai misalnya 23 pukul 23 malam. Oke, jam 11. Kemudian di sini yang berikutnya itu ada variabelnya.
untuk menampilkan gambar. Nah, ini juga kita belum tambahkan gambarnya. Nah, di sini juga saya sudah siapkan. Jadi kita copy, lalu di drawable kita klik kanan, lalu kita paste. Nah, ini sudah ada shop 1, shop 2, dan shop 3. Jadi, ininya sisa kita sesuaikan. Di sini shop 1. Nah, berarti yang ini kita sisa copy. Ini kita tambahkan misalnya Wita. Ini kita copy untuk store 2-nya. Ini store 2 dan ini store 3. Ini misalnya Jalan Pahlawan nomor 7. Dia bukanya 8.30. Tutupnya juga sama, terus dia shop 2. Nah, kemudian ini store 3, ini misalnya Jalan Beringin nomor 99. Dia misalnya bukanya juga bukanya jam 9. Tutupnya juga sama, lalu di sini kita ganti jadi shop 3. Oke. Maka untuk kelas store sudah selesai. Kita sudah buatkan semuanya, berarti kita menuju ke store kategori .activity. Nah, di sini kita tambahkan untuk mengambil atau untuk menampilkan list view-nya. Nah, untuk menampilkan list view-nya itu kita gunakan lagi array adapter. Nah, di sini kita tambahkan array adapter, lalu di sini kita gunakan yang store. Terus di sini kita tuliskan list adapter namanya. Kemudian new array adapter. Nah, isinya ini yang pertama this, kemudian Android, R, layout, kemudian kita pakai simple list item 1, kemudian yang berikutnya ada store. Nah, setelah itu kita rujuk list view-nya. Nah, di sini kan masih kosong untuk store kategori. Nah, jadi kita tambahkan dulu list view-nya. Biar cepat, saya copy. Nah, ininya kita sisa ganti jadi list apa ya tadi? List stores. Nah, kemudian karena kita sudah tambahkan, kita sudah bisa rujuk. Kita pakai list view. Kita samakan saya namanya list stores sama dengan find view by ID RID, lalu list stores. Nah, list store ini kita set adapter, lalu parameternya list adapter. Nah, ini harusnya kalau kita jalankan, kalau kita mengklik store, dia sudah tampilkan pilihan-pilihannya, list view-nya. Nah, jadi sudah ada store 1, store 2, store 3. Sesuai yang kita buatkan di store kelas ini. Ada store 1, store 2, dan store 3. Oke. Nah, kemudian kita mau kalau kita mengklik store 1, store 2, store 3 itu akan ditampilkan detailnya. Nah, untuk menampilkan detailnya kita pakai adapter view. Nah, kita tambahkan adapter view. Terus on item click listener. Kita kasih nama item click listener, kemudian kita new adapter view on item click listener. Tambahkan titik koma, kemudian saat kita klik, kita akan menuju ke store activity. Berarti kita buatkan intent, new intent. Nah, ini kita isi. Saat ini ada di store kategori activity this menuju ke store activity.class. Nah, kemudian kita kirimkan nilai, kita output extra. Nah,
Di sini kita kirim itu ID-nya nanti. Adanya di store activity. Lalu kita tambahkan di sini extra store ID. Nah, ini kita tambahkan nanti. Dia masih merah karena belum dideklarasikan di dalam store activity. Kemudian di sini ada ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita start activity intent. Kemudian di sini kita buatkan set on item click listener-nya. Berarti list store set on item click listener, item click listener. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah di store activity, kita deklarasikan dulu public static final string. Tadi extra store ID itu sama dengan namanya di sini kita kasih store ID. Oke. Kemudian kita get intent integer store ID sama dengan, nah, kita pakai integer, kita get intent, kemudian kita get extras, terus kita get ini extra store ID. Kemudian kita buat di sini store sama dengan ini store.stores. Kemudian di sini isinya store ID. Lalu kita rujuk satu persatu. Nah, ini saya copy saja karena sama dengan yang tadi. Nah, sisa kita sesuaikan namanya. Ini kita ganti jadi store. Kemudian ini juga. Dan ini. Oke, jadi saya pikir sudah selesai kodenya. Dan kita sisa jalankan. Kita lihat hasilnya. Oke. Jadi kalau saya pilih store 1. Oke, ini masih berhenti. Oh ya, karena kita belum tambahkan di sini. Activity store itu tampilannya belum ada yang namanya ini. Belum ada text view yang ID-nya name, text view yang ID-nya description, dan image view yang ID-nya foto. Jadi kita sisa tambahkan. Ini saya copy, saya paste di sini, lalu kita jalankan ulang. Oke. Jadi kalau saya pilih store 1, nah sudah muncul fotonya. Ini foto dari store 1, kemudian kita lihat di sini. Menampilkan alamat, kemudian ada jadwal bukanya. Kemudian untuk store 2, ini mengikut namanya store 2, gambarnya juga beda. Kemudian dia ini Jalan Pahlawan nomor 7, bukanya 8.30 sampai 23 Wita. Kemudian store 3, ini juga gambarnya beda, name-nya store 3, dan alamat serta waktu bukanya juga menyesuaikan. Oke. Jadi ini sudah selesai aplikasi Starbucks Coffee yang menampilkan informasi dari drink atau minuman, food atau makanan, dan store untuk cabang-cabang tokonya. Ini kita lihat ulang, sudah bisa, food juga sudah bisa, dan store juga sudah bisa. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi yang menampilkan informasi dari toko kopi. Ini namanya Starbucks Coffee. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.